Halo semua, di video hari ini saya mau membahas tentang teknologi yang saat ini sedang mendominasi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada permasalahan dalam AI ini, yaitu tentang di mana sebenarnya posisi perempuan. Dan menurut teman-teman, apakah AI itu sudah adil terhadap perempuan? Nah, teman-teman, AI ini sekarang sudah ada di mana-mana. Dari algoritma yang menentukan rekomendasi film di Netflix atau chatbot yang menjawab pertanyaan kita, sampai AI di bidang kesehatan yang bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit. Tapi pertanyaan pentingnya adalah siapa yang membangun AI ini? Ternyata hanya 12% peneliti AI itu adalah perempuan. Artinya, sebagian besar keputusan yang dibuat oleh AI berasal dari perspektif laki-laki. Ilustrasinya, bayangin deh kalau teman-teman membuat resep masakan di internet, tapi yang bikin resep masakan itu hanya orang-orang yang suka makanan pedas. Akhirnya, setiap kali kita cari resep, yang keluar selalu makanan pedas. Nah, begitu juga dengan AI. Kalau hanya satu kelompok yang mendesain, AI ini bisa menjadi bias dan tidak mencerminkan kebutuhan semua orang. AI itu bukan cuma teknologi, tapi juga tentang keadilan sosial. AI bisa memperbesar kesenjangan gender loh. Kok bisa? Nih beberapa faktanya. Yang pertama, bias dalam rekrutmen. Banyak perusahaan AI itu menyaring lamaran kerja, tapi AI sering memilih kandidat laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI untuk rekrutmen lebih sering memilih calon pekerja laki-laki dibandingin perempuan. Kenapa? Karena AI itu belajar dari data-data yang lama. Dan data-data lama ini yang sebagian besar diputuskan oleh peneliti laki-laki menunjukkan bahwa kebanyakan pemimpin di bidang teknologi adalah laki-laki. Sehingga kalau boleh dibilang logikanya inputnya aja udah bias. Kita bisa membayangkan bagaimana output keputusan yang dibuat oleh AI bisa mengakomodasi perempuan. Lalu yang kedua, AI tidak mengenali wajah perempuan. Studi menunjukkan bahwa teknologi face recognition atau pengenalan wajah lebih sering gagal mengenali wajah perempuan, terutama perempuan dengan warna kulit lebih gelap. Ini membuktikan bahwa banyak sistem AI dikembangkan tanpa mempertimbangkan keberagaman. Lalu yang ketiga, AI dan kekerasan gender online. AI digunakan dalam moderasi media sosial juga, tapi seringkali tidak bisa menangkap ujaran kebencian terhadap perempuan. Hasilnya, perempuan itu lebih sering mengalami pelecehan online tanpa perlindungan yang cukup. Nah, bayangin kita punya kamera keamanan di rumah, seperti CCTV. Tapi kamera ini hanya bisa mengenali laki-laki. Kalau ada perempuan masuk ke rumah, kamera tidak mendeteksinya. Serem juga kan? Begitu juga dengan AI yang tidak mendesain dengan mempertimbangkan perempuan. Lalu kira-kira bagaimana AI ini bisa dibuat lebih adil? Dari UNESCO, laporannya saya kasih linknya di bawah, memberikan beberapa rekomendasi penting. Yang pertama, kita butuh lebih banyak perempuan di dunia AI. Kita butuh lebih banyak perempuan dalam pendidikan STEM. Begitupun kita butuh lebih banyak disiplin-disiplin lain dalam membangun AI itu sendiri. Bukan hanya disiplin STEM, tapi juga disiplin seperti sosio humaniora dan juga ilmu politik. Yang kedua, data yang lebih inklusif. Perusahaan dan pemerintah harus memastikan data yang digunakan AI ini juga tidak berbias terhadap gender. Dan yang ketiga, kebijakan AI yang berperspektif gender. Saat ini, dari 138 negara yang diteliti, hanya 24 negara yang punya kebijakan AI yang menyebutkan isu gender. Dan hanya 18 negara yang benar-benar melakukan sesuatu untuk mengatasi ketimpangan ini. Nah, AI itu seperti sayur sop ya. Kalau bahan-bahannya nggak lengkap dan seimbang, rasanya jadi aneh. Jadi, kalau kita mau AI yang lebih adil, kita harus pastikan semua bahan, dalam hal ini adalah perspektif, itu masuk ke dalamnya. AI bisa jadi alat yang memperkuat ketidakadilan
tapi bisa juga menjadi alat pemberdayaan perempuan. Pilihannya ada di tangan kita. Jika kita merancang AI dengan etika dan keberagaman, AI bisa membantu perempuan dalam banyak hal, seperti mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja yang lebih adil. Itu dia untuk episode hari ini. Saya rangkum episode hari ini dari laporan UNESCO yang laporannya bisa dibaca lebih lanjut di link di bawah. Terima kasih.